Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagulu madi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah, syukurillah teman-teman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan selama 30 hari menjalani puasa, benar-benar membawa kita menjadi manusia yang mulia, kembali ke fitrah, manusia yang benar-benar menjadi kembali fitrah ke asalnya. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadikan kita semua sebagai manusia yang benar-benar menjadi manusia yang memiliki hati luas seluas samudra dan menjadi manusia yang penuh dengan maaf. Idul Fitri, sedikit ada yang saya pahami, yang saya ketahui, dan semoga ini bisa menjadi bahan referensi berpikir bersama mengenai hakikat Idul Fitri atau Lebaran sesungguhnya. Apapun yang saya sampaikan ini jangan dianggap kebenaran mutlak, tapi kaji dan olah kembali. Semua hanya referensi, ya, jangan mentah-mentah. Inilah makna Idul Fitri yang saya ketahui. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, berhasil melaluinya sampai ke hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Semoga umur kita, nafas kita, jatah hidup kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki kekurangan Ramadan tahun ini di Ramadan yang akan datang. Apa yang kita tidak dapat lakukan atau kita tidak peroleh di Ramadan kali ini, semoga diperoleh di Ramadan tahun depan. Yang pasti teman-teman, sudah banyak yang menyampaikan soal hal ini, baik dari kalangan ustadz, alim ulama, ya, sesepuh, cendekiawan, budayawan, ataupun para orang-orang yang spiritualitas tinggi. Saya hanya mengulanginya kembali sesuai apa yang saya pahami berdasarkan pengalaman saya. Jika kita kaji, kita olah, dan kita pikirkan baik-baik, makna Idul Fitri kembali ke fitrah. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita masing-masing. Jangan melihat orang, jangan menilai orang lain seperti apa kualitas puasa dan lain sebagainya. Lebih ke dalam diri kita kaji, pantaskah kita meraih kemenangan? Sudah benarkah apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menyebutkan bahwa telah sampai di hari kemenangan dan ikut merayakan? Karena seperti kita ketahui teman-teman ya, bahwa puasa itu pun sendiri ada berbagai macam tingkatan. Ada tingkatan awam, tingkatan yang lebih tinggi, ya, dan tingkatan yang mulia. Tingkatan awam, kita berpuasa paling hanya menahan nafsu lapar, ya, nafsu makan, nafsu minum, gitu ya. Nah, tapi tingkat selanjutnya kita harus bisa menahan nafsu juga. Kalau untuk suami istri, menahan nafsu berhubungan syahwat, berhubungan badan, walaupun siang, luar biasa. Yang halal pun ditahan, apalagi yang haram. Kita juga menahan dari bergunjing, menahan dari mendengarkan sesuatu yang tidak harus kita dengarkan, menahan diri dari berburuk sangka, dan semakin terus memaafkan. Jika benar kita sudah melalui semua ibadah puasa kita dengan jalan pengabdian yang tepat, maka kita layak mendapatkan kemenangan.
Karena sejatinya apa itu kemenangan? Hari kemenangan. Sebagian besar manusia belum mampu atau belum bisa mencapai, mengerti, memahami arti kata hari kemenangan. Bukan berarti saya sudah mencapainya. Saya pun masih terus belajar, terus ditempa, terus digembleng untuk menempuh, mencapai, beroleh predikat hari kemenangan yang sesungguhnya. Tidaklah seseorang manusia berhak berkata, saya telah sampai ke hari kemenangan, saya berhak merayakan hari kemenangan, ketika apapun yang dilakukan selama puasa hanya menuruti hawa nafsunya saja. Ibadahnya ingin dilihat orang, ditahan dari pagi, dari imsak sampai buka, tapi pas buka makan segalanya. Puasa ya puasa, lapar ya lapar, haus ya haus, tapi bergunjing, menghina, menzalimi orang terus lakukan. Maka tidak berhak sekali manusia mengatakan sudah kembali ke fitrah atau bahkan berhak merayakan hari kemenangan ketika selama di Ramadan dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja, mengikuti keinginannya saja. Banyak di antaranya kita hanya mengambil dalil ayat yang sekiranya mendukung ego kita, mendukung kepentingan kita. Padahal ketika kita kaji dalil, hadis ataupun ayat, itu berlapis-lapis maknanya, ada nasabnya, asbabun nuzul dan sebagainya. Ketika yang membaca sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya, maka arti dan makna pun sesuai dengan siapa yang membacanya. Itulah indahnya, luar biasanya Al-Quran. Kalau orang membaca dengan nafsu, maka nafsu yang diperoleh. Sejatinya kemenangan yang sejati bukanlah kemenangan yang terlihat secara lahiriah. Karena lahiriah bisa berpura-pura, bisa acting, tapi batin tidak bisa. Dan kemenangan yang sejati itu nilainya, predikatnya hanya Allah dan para malaikat yang tahu. Apakah orang ini berhak mendapatkan predikat kemenangan atau tidak. Kalau ibaratnya kita sekolah, ada ujian naik kelas. Nah, kalau ujiannya belum lulus, berarti kan hair ya, diulang lagi gitu kan. Nah, ketika belum lulus, maka di hair lagi, di ujian lagi. Nah, dari mana kita tahu kita sudah lulus atau belum? Dari ujian. Maka lihatlah, 30 hari, 1 bulan, bulan Ramadan adalah pembakaran, penggonjlokan, latihan, gemblengan. Lihat, 11 bulan selanjutnya. Apakah amal kebaikan, kesabaran, keikhlasan yang ada di 30 hari ini terbawa ke 11 bulan selanjutnya, malah lebih bagus? Jika terbawa dan lebih bagus, maka berhak menyandang predikat manusia yang mencapai hari kemenangan. Sesungguhnya kita semua tidak pernah bisa kembali ke benar-benar fitri, teman-teman. Karena kalau kita artikan secara harfiah, kembali ke fitrah. Fitrah kita apa? Bersih tanpa dosa. Bersih tanpa dosa itu apa? Bayi. Tidak mungkin kita kembali menjadi bayi. Sekali kertas ternoda, ada bekasnya. Maka sesungguhnya kita tak pernah bisa benar-benar kembali ke fitrah. Hanya mendekati, memperbaiki. Itu kembali fitrah asal muasalnya. Maka di kita ada istilah di Indonesia ada mudik, kembali ke kampung. Nah, lebih jauh lagi kita kupas lagi, kembali kemana? Kembali ke hakikat diri manusia. Manusia terlahir baik, terlahir berpositif. Maka kembali ke kebaikan tersebut. Kembali ke hakikat dirinya. Tugas sebagai manusia di muka bumi. Jauh lebih dalam lagi. Fitrah, asalnya, asal kita dari mana sih? Asal kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita ada karena Allah ada. Kalau Allah tidak ada, kita nggak ada. Itu aslinya. Maka ketika kita menyadari Idul Fitri secara mendalam seperti yang tadi saya sampaikan, maka tidak ada lagi kesombongan, pengakuan, bahkan sakit hati pun tidak. Karena menyadari yang disakiti dengan yang menyakiti itu tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Asal dari Allah, kembali ke Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Tahun ini memang terasa sangat lebih berat daripada tahun sebelumnya menjelang Ramadan. Itu pun saya rasakan dengan ujian yang alhamdulillah saya bisa terima. Tapi semakin beratnya ujian, semakin kerasa tempaan, itu semakin mendewasakan. Dan alhamdulillah diajarkan lebih lagi tentang keikhlasan dan kesabaran. Karena sabar itu tidak ada batasnya, teman-teman. Ketika manusia menyebutkan sabar ada batasnya, dia belum sabar. Kita bersabar sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita. Orang yang ikhlas pasti bersabar. Mari kita sama-sama kembalikan diri kita kepada hakikat diri kita. Mari kita berjuang bersama menjadi sebenar-benarnya manusia. Manusia yang berlapang dada, manusia yang memiliki keluasan hati seperti samudra, dan senantiasa penuh maaf. Karena Allah sendiri memiliki nama As-Sabur. Ya Allah, ya Sabur. Allah Maha Sabar. Ya Allah, ya Afu. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kekuatan memaafkan itu sangat dahsyat, teman-teman, sangat luar biasa. Apalagi kita meniru sifat Allah Al-Afu. Ketika kita mampu memaafkan segala sesuatu hal, bahkan kita mampu memaafkan orang ketika kita disakiti langsung, ketika kita disakiti langsung memaafkan, wallahu akbar, itu sangat luar biasa, sangat mulia. Maka ketika itu Allah memasukkan ke dalam dada kita segala macam apa yang kita butuhkan, dari keilmuan dan lain sebagainya. Karena kebahagiaan, ketentraman, ketenangan itu milik Allah, dan Allah berhak memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki dengan syarat satu, kekuatan memaafkan. Memaafkan itu tidak membuat orang menjadi hina, malah semakin membuat dia menjadi mulia di mata Allah dan para malaikatnya. Mari bersama senantiasa menjadi manusia yang terus memaafkan. Karena Allah sifatnya Al-Afu. Maafkan. Insya Allah kita akan mendapatkan lebih dari apapun yang orang lain tidak dapatkan. Orang yang pemarah, orang yang pendendam, pendengki, tidak akan pernah memiliki kenikmatan yang hakiki ketika kenikmatan itu yang dirasakan oleh pemaaf. Mari bersama kita berjuang meraih dan merasakan kekuatan memaafkan. Semoga tidak ada manfaatnya. Mohon maaf kalau salah kata. Saya manusia biasa, saya pun terus belajar untuk selalu memaafkan, karena belajar tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Sampai ketemu lagi dengan Saya Rahasia di konten selanjutnya di yang lainnya ya. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang penuh maaf. Sampai ketemu lagi, Saya Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, seluruh hal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.